Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini, Kak Furkon kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar tenaga honorer P3K ya, atau P3K 2023, di mana ada solusi ya untuk penghapusan honorer. Akan ada dibuka PPK baru, yaitu PPK part-time. Nah, bagaimana sistem gajinya? Ini ada informasi yang menarik yang harus Bapak Ibu guru ketahui. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru maupun pembahasan soal PPG, CPNS, kemudian ada sekolah kedinasan, UTBK, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mengikuti channelnya Kak Furkon tentunya ya. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Guru ya. Ini ada informasi terbaru dari jpnn.com. Ada informasi khusus ya. Apakah gaji PPPK paruh waktu atau disebut part-time ya teman-teman. Paruh waktu atau disebut part-time itu dihitung per jam. eh, Hitungannya per jam Bapak Guru ya. ASN atau buruh sih? Nah, ini ada pertanyaan ya. Jadi kalau part-time, ini kan ada nggak ASN yang part-time? Ini kan tidak ada hubungannya gitu loh teman-teman ya. ASN kok part-time, gajinya per jam. Apakah ini sesuai dengan apa peraturan yang berlaku? Ini kan tidak ada bedanya seperti pegawai swasta seperti itu. Beberapa bulan terakhir, penyerahan SK atau surat keputusan dan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK dilakukan secara bergelombang di sejumlah daerah, Bapak Ibu Guru ya. Jadi daerah-daerah sudah menetapkan hampir 100% ACC ya kan. Meskipun teman-teman ada yang tidak ACC dikarenakan berkasnya tidak sesuai, itu berarti belum rezeki ya Bapak Ibu Guru ya. Hampir 100% di tiap-tiap daerah. Bagi BPK yang baru dilantik yang sebelumnya berstatus honorer atau non ASN, itu pasti sangat bersyukur ya atau sangat lega sekali. Pasalnya tinggal beberapa bulan lagi yakni November 2023 sudah tidak boleh lagi ada pegawai honorer. Selanjutnya 2,3 juta honorer yang masih tersisa akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Wah, ini masih disusun dari Bapak Ibu Guru ya, masih direncanakan. Masih direncanakan, belum diresmikan katakanlah. Jadi nanti ASN itu ada 3 Bapak Ibu Guru ya. Nanti rencananya ya ASN itu ada 3 Bapak Ibu Guru ya. Ada di situ PNS, ada yang PPPK, lah ada yang PPPK paruh waktu atau part time paruh waktu. Ini rencana, masih rencana Bapak Ibu Guru ya. Jadi ditambah-tambahin lagi ya seperti itu. Jadi ini untuk menuntaskan ini ya kan 2,3 juta honorer ini kan harus tuntas ya kan sebelum November seperti itu. Istilah ASN jenis baru yang diberi nama PPK paruh waktu ini terdapat dalam daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau DIM RUU ASN yang beredar di kalangan honorer. Meski baru sebatas tercantum di DIM RUU ASN dan berpeluang berubah setelah melalui serangkaian pembahasan, istilah PPK paruh waktu itu sudah dapat mendapat respon penolakan dari beberapa pimpinan forum honorer. Nah, ini sudah jelas ya ditolak karena sistem gajinya itu nanti tidak jelas, tidak sesuai dengan ASN yang berlaku. Seperti itu. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya. Sebab Menpan RB Bapak Azwar Anas juga membuat penyelesaian honorer dengan istilah PPK penuh waktu dan PPK paruh waktu. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nur Bait kepada jpnn.com. Penolakan yang juga disampaikan Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Bapak Sahirudin Anto. Dia juga mengatakan bahwa rekannya yang bingung dengan kebijakan pemerintah saat ini, komitmen penyelesaian honorer makin tidak jelas. Oke, jadi poinnya tidak jelas ya kabar waktu ini sistem gajinya gimana ya kan. Seakan-akan untuk menghindari apa protes dari publik saja ya seperti itu. Seolah honorer dianggap sebagai beban negara. Kami ini honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan instansi pemerintah ini apa sih kerjanya kalau bukan untuk mensejahterakan rakyatnya? Seperti itu Bapak Ibu Guru ya.
Nah ini, gaji BPK paruh waktu apakah dihitung per jam? Nah, ini kan sangat aneh sekali ya menurut Kak Furqan ya. Masa per jam paruh waktu, part time loh ya. Istilah pekerja paruh waktu selama ini sudah dikenal di kalangan perburuan antara lain tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Penetapan upah per jamnya hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja buruh. Ini buruh atau ASN sih? Iya. Buruh atau ASN ini? Ya, ini juga tidak tanda tanya yang sangat besar sekali, Bapak Guru ya. Bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam satu hari dan kurang dari 35 jam satu minggu. Sistem penggajian untuk PPK paruh waktu nantinya mengadopsi ketentuan yang berlaku pada buruh perusahaan swasta itu. Masih harus ditunggu proses pembahasan RUU ASN selanjutnya. Jika sistem pembayaran gaji PPK paruh waktu ternyata nantinya sama dengan diberlakukan buruh part-time, berarti ASN jenis baru ini statusnya mirip pegawai swasta. Ini ASN kok swasta ya kan? ASN swasta kan jelas beda ya kan? ASN swasta ya digabungkan ya, mantap jiwa ini Bapak Guru ya. Selamat untuk BPK yang dilantik. Di tengah kuatnya kalangan honorer membahas tim RUU ASN yang diduga akan mengalihkan 2,3 juta honorer menjadi BPK part-time di paruh waktu ya, di beberapa daerah dilakukan pelantikan. Di Kabupaten Karawang, Bupati Celisia Nurah Sadiana melantik ribuan BPK di lapangan Karang Parawitan, Kabupaten Karawang, Jumat 7 Juli kemarin. Seperti itu. Diperinci BPK yang dilantik itu guru 2.200 dan 133 fungsional teknis. Bagi yang dilantik, laksanakan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Alhamdulillah ini untuk teman-teman ya. Ini kalau PPK paruh waktu ini juga ada pro dan kontra sih teman-teman ya. Yang kontra pasti teman-teman yang dari kalangan honorer seperti itu ya. Itu tadi apa bedanya dengan pegawai swasta kalau kayak gini ya kan Bapak Guru ya, ini luar biasa ini ya. Kita wajib tunggu informasi selanjutnya dari Mas Menteri ya, Bapak Azwar Anas, ini apakah gimana ini sistemnya gajinya itu apakah disamakan dengan swasta atau bagaimana? Kita juga belum tahu. Untuk update NIPPK memang sudah banyak sekali daerah-daerah yang menetapkan apa NIPPK-nya ya, bahkan sudah melantiknya menjadi PPPK di daerahnya masing-masing tentunya ya. Di sini dari Jawa Timur itu sudah 90% kalau nggak salah ya Bapak Guru ya. Contohnya dari Jawa Timur di sini mantap jiwa kemarin ya. Di sini memang sudah ya kan 93% ya kan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Mari kita sambut akhir pekan dengan sukacita karena update terbaru di sini 93%. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Guru bisa lihat sudah tidak ada yang nol Bapak Guru ya. Bahkan Bojonegoro sudah beranjak dari nolnya, mantap jiwa. Tapi BTS-nya banyak ini Pemprov Jatim ya. Kita tunggu saja. Magetan. Ini Ngawi sudah mantap ini Bapak Guru ya. Ini Probolinggo yang kemarin nol sekarang aman. Alhamdulillah Bapak Guru ya. Mantap jiwa. Di sini Bojonegoro 1.600 luar biasa ini gerak cepat, mantap jiwa. Gerak cepat ini Bapak Guru ya. 93%. Total usaha masuk 25.000, divalidasi 23.999. Jadi ini merupakan angin segar ya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus. Semoga berkah dan amanah, intinya seperti itu. Oke, saya kira cukup informasi dari Kak Furqan tentang gaji PPK paruh waktu yang ya masih belum jelas dan masih diangan-angan atau masih disusun sistemnya. Kita tunggu saja sistem terbaru dari teman-teman pemangku kebijakan tentunya. Salam semangat terus dari Kak Furqan, tetap semangat dalam bekerja dan terus berdoa ya supaya teman-teman dilancarkan rezekinya. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.